Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihat Aimiyah hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Pagi ini kita bertemu lagi di majelis pagi. Sebelum majelis paginya dimulai, Ustazah mau absen dulu. Yang sholat 5 waktu tepat waktu, takbir, Allahu Akbar. Mantap. Ustazah mau cek yang 1 pekan ini tidak pernah tinggal sholat duhanya, takbir, Allahu Akbar. Mantap. Mudah-mudahan anak-anak semua selalu menjaga sholat sunnah, sholat wajibnya tepat waktu ya. Dan yang menambah hafalan, istiqomah dalam menambah hafalan, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak Ibnu Taimiyah, Soli dan Solihah selalu semangat belajar dari rumah ya. Walaupun belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat. Pagi ini Ustazah akan menyampaikan majelis paginya tentang ghibah. Nah, menarik ini majelis pagi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak dengan baik tausiah pagi ini. Kemudian setelah mengetahui, kita semua Ustazah, anak-anak semua Soli dan Solihah dapat mengurangi atau tidak sama sekali melakukan yang namanya ghibah. Bahkan dosa ghibah itu sangat bisa mengurangi pahala-pahala kita yang lain ya. Jadi anak-anak Soli dan Solihah, sebelum belajar silahkan simak majelis pagi kita hari ini. Selamat menyaksikan. Saudaraku yang tercinta, kita akan membicarakan tentang sebuah penyakit. Yang penyakit ini menyerang orang-orang yang solih, orang-orang yang mengadakan perbaikan, menyerang laki-laki maupun perempuan, pelajar maupun bukan pelajar, dewasa maupun anak-anak. Dan kamu jumpai penyakit ini menimpa manusia di setiap tempat. Bahkan terkadang penyakit ini menimpa mereka sedang mereka berada di dalam masjid. Bahkan terkadang penyakit ini menimpa mereka ketika mereka menunaikan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah. Misal kewajiban haji yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Bahkan penyakit ini menimpa mereka ketika mereka menunaikan puasa Ramadan yang juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Maka engkau jumpai penyakit ini tersebar luas pada sebagian kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Apakah penyakit itu? Penyakit itu adalah ghibah. Ghibah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika apa yang kami sebutkan ada pada dirinya?" Nabi menjawab, "Kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahinya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Kebanyakan orang menganggap remeh perkara ghibah. Dia menyangka bahwa perkara ghibah adalah sesuatu yang remeh dan mudah. Kita berwudu, sholat duhur atau asar kemudian selesai, gak ada masalah. Tidak, saudaraku. Apakah kamu mengetahui bahwasanya ghibah termasuk dosa besar? Bukan dosa kecil. Dan dosa besar sebagaimana disebutkan para ulama, bahwa dosa besar tidak bisa terhapus hanya dengan sholat, puasa menurut kebanyakan pendapat ulama, tetapi harus disertai taubat kepada Allah, minta ampun kepadanya, menyesal atas perbuatan tersebut, serta komitmen untuk tidak mengulangi. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Sekarang kita lihat beberapa contoh yang terjadi, karena sebagian orang menganggap remeh. Seseorang mengatakan kepadamu, "Ini bukan termasuk ghibah," padahal itu termasuk ghibah. Seperti kamu menyebut saudaramu muslim. Kamu berkata, "Demi Allah, fulan orangnya bakhil." Ini adalah ghibah. Karena ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Nabi, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu,
Maka bayangkanlah kalau perkataan itu sampai kepada saudaramu, lalu dia merasa gelisah dan dia tidak menyukainya, maka perkara tersebut termasuk ghibah. Atau kamu mengatakan fulan pengecut, fulan banyak tidur, banyak makan, suka marah, fulan tidak mendidik anaknya, tidak mendidik istrinya. Atau kamu mengatakan biarin dia. Ini termasuk ghibah karena ada unsur penghinaan. Atau mengatakan fulan tidak mempunyai track record yang baik. Ini ghibah karena ada unsur penghinaan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan suatu yang mengherankan. Mereka berkata, sebagian orang mengatakan ghibah dengan bentuk doa seperti, kamu bertanya gimana kabar fulan? Kemudian dia berkata kepadamu, fulan, kita minta kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Sebagian ulama mengatakan ini ghibah. Kenapa? Karena orang faham si fulan mempunyai ciri yang bisa difahami, hingga sebagian orang dia berkata, gimana kabar fulan? Lalu dia berkata, sudah biarkan saja fulan, kita tidak ingin menggibahinya. Berkata ulama, ini adalah ghibah. Biarkanlah kita tidak ingin menggibahinya. Kami gak ingin menggibahi seseorang. Ini termasuk ghibah atau minta keselamatan kepada Allah. Hendaklah kita berhati-hati terhadap masalah ghibah. Meskipun engkau mempunyai beberapa kemungkinan tentang fulan, meskipun 1 banding 100, tinggalkanlah ghibah. Kalau engkau merasa bingung apakah ini ghibah atau bukan, maka tinggalkanlah. Bukankah Nabi telah bersabda, tinggalkanlah apa yang ragu kepada yang tidak meragukan. Bahkan sebagian ulama berkata, seandainya kamu mengatakan fulan miskin, ini termasuk ghibah karena dia tidak mau dikatakan miskin. Kita harus berhati-hati dengan perkataan-perkataan seperti ini. Demikianlah ketika Nabi dinaikkan ke langit, beliau melihat sekelompok umat mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, lalu mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Apa kejahatan mereka? Apa yang telah mereka lakukan? Lalu Jibril mengatakan, mereka adalah manusia yang memakan daging saudaranya dan melanggar kehormatan mereka. Inilah hukuman orang yang menggibahi saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Renungkanlah, engkau makan daging saudaramu yang sudah mati. Inilah gambaran yang buruk bagi para penggibah. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati dari majelis ghibah, karena sebagian orang tidak mempunyai kemampuan untuk menghindari ghibah. Ini menjadi persoalan. Kita mendengar bahwa itu adalah ghibah, tapi justru kita memperindah majelis tersebut. Engkau bersikap diam terhadap majelis tersebut sekali, 2 kali, 3 kali, hingga ia terbiasa dengan majelis ghibah. Oleh karena itu, saudaraku, hendaklah kita waspada dari majelis ghibah. Dan sungguh ghibah ini juga banyak tersebar di kalangan wanita, bahkan lebih banyak. Seperti seorang mengatakan fulanah telah dicerai, fulanah telah melakukan ini dan itu. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati dari penyakit yang bisa memusnahkan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Orang yang kita gibahi akan datang dan mengambil segala kebaikan kita jika kita tidak segera bertaubat kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebut suatu faidah yang menakjubkan dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Beliau berkata, engkau jumpai seorang yang zuhud, ahli ibadah dan ahli agama. Bersamaan itu pula dia juga menghindari hal-hal yang keji dan haram seperti zina, mencuri, dan memakan barang haram. Tetapi dia tidak bisa menghindarkan diri dari ghibah. Dia tidak mampu mengatur pergerakan lidahnya. Kamu dapati lisannya begitu mudah melanggar kehormatan kaum muslimin, baik yang hidup maupun yang mati. Hal seperti ini terkadang terjadi di kalangan para ahli ibadah dan orang-orang soleh. Sebagaimana yang saya katakan, mereka meninggalkan dosa-dosa besar, akan tetapi mereka terjerumus ke dalam ghibah. Sedang ghibah itu sendiri termasuk dosa besar. Mereka tidak mampu meninggalkan ghibah yang pada akhirnya ghibah itu mengakar pada dirinya. Tidaklah dia bermajelis kecuali dia menyebut orang lain. Dan ini menjadi penyakit, bahwasanya seseorang senantiasa menyebut kesalahan orang lain dan mencari-cari aib orang lain. Sudah seharusnya seseorang bersungguh-sungguh mengurangi jiwanya
Dan janganlah seseorang berbicara tentang orang lain kecuali untuk maslahat dan kebutuhan. Seperti kamu bertanya kepada temanmu tentang seseorang yang hendak menikahi putrimu atau saudara perempuanmu, lalu temanmu menjawab, "Si fulan begini-begini." Maka hal seperti itu diperbolehkan karena adanya maslahat dan kebutuhan. Adapun selain untuk maslahat dan kebutuhan, maka tidak boleh menyebut kejelekan orang lain. Kita minta kepada Allah, semoga Allah mensucikan lisan kita dari ghibah. Demikianlah tadi majelis pagi kita hari ini tentang dosa kita melakukan ghibah, ya. Jadi anak-anak semua diharapkan setelah menyimak video majelis pagi hari ini, anak-anak dapat mengingatkan diri sendiri atau mengingatkan orang lain, orang-orang tersayang di sekitar kalian untuk selalu menjaga agar tidak melakukan atau sering bergibah, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua lebih dapat menjaga lisan kita, berkata yang baik atau diam. Jadi kita semua bisa terhindar dari sesuatu atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala kita sendiri, karena kita sudah bersusah payah, kita sudah mengumpulkan dari sedikit demi sedikit pahala yang kita lakukan untuk menambah terus saldo kebaikan kita. Jadi jangan sampai saldo kebaikan kita berkurang atau bahkan sampai habis karena hanya melakukan ghibah atau menggunjing orang lain, ya. Oke, itu tadi majelis pagi hari ini. Tetap semangat. Hari ini kita bertemu di pelajaran PH. PH apa ya? Sudah belajar belum anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sudah siap, ya. Oke, tetap semangat. Belajar dari rumah. Ustazah selalu memantau kegiatan anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah, selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.